Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Sailan. Nah, episode kali ini saya akan menemui teman saya, sahabat seperjuangan saya, yaitu Kakak Imam. Nah, beliau sekarang jadi DPR RI sebagai tenaga ahli. Nah, sekarang kita main ke tempat beliau. Sekaligus kita pengen tahu DPR RI seperti apa. Oke guys, ikutin terus video saya. Sudah sampai gedung DPR. Nah, kita akan naik liftnya. Oke. Apa? Dua. Ada 3 sekarang ya. Beda, kalau udah di lobby di depan. Selamat. Alhamdulillah, gimana? Iya. Mau kemana nih? Mau ke tempat pengiriman. Oh siap, ada, siap. Ya. Ayo. Waduh, kayaknya lo nih DPRD. Baik. Siap. Assalamualaikum. Nah, kita mau ketemu Kakak Imam. Ada teman saya nih tuh, udah ngasar Kak Imam. Luar biasa, makin ganteng ini. Iya, ini kita mau ngobrol di udah lama nggak ketemu ini. Kita kebetulan lagi main ke DPR ini, ketemu sahabat saya, teman dekat saya, yang paling penting adalah sahabat perjuangan kita di Nasdem. Nih, Kakak Imam, sibuk apa sekarang Kak Imam? Biasa, saya staf di DPR. Saya sekarang ikut Ibu Rati, Berarti Dapil Sulawesi Barat, fraksi Partai Nasdem Komisi 10. Berarti tadi TA Ibu Rati Ya. Komisi 10. 10. Bidang apa Kak Rusul? Pendidikan, terus olahraga, pariwisata. Berarti gimana Kak Imam, komentar Kak Imam soal terkait pariwisata di Indonesia hari-hari ini? Sebelum ngomongin pariwisata, saya ngambil minum dulu nih ya. Oh iya. Aduh, nggak ada minum. Itu yang ditung-tung ya. Kopi, atau apa Kakak Nur? Anu aya bae, Siap. lamun teu aya hadirkeun mah kabeh. Siap. Wah, ini luar Bukan biasa. sponsor. Bukan sponsor ya, iya memang. Jadi kalau ada tamu pasti segun ini. Ya, seadanya. Luar biasa. Saya belum makan siang. Berarti habis ini bisa makan. Siap. Siap. Nah, Kak Imam berarti awal pertama kali bisa ke DPR itu gimana cerita Kak Imam? 2014 itu saya ikut Pak Majen Setiadin sama Bung Ilan juga kan Ya, di situ. betul, di Komisi 1 dulu. Komisi 1. Nah, saya Dapil Garut, Tasikmalaya. Jadi tapi Bapak tidak jadi lagi. Akhirnya saya ikut Ibu Rati, Dapil Sulawesi Barat. Anak muda, Ibu Rati itu energik, cerdas. Saya banyak belajar sih dari beliau. Karena beliau juga lulusan luar negeri kan, Iya. gitu. Yang punya semangat restorasinya masih tinggi Iya. dan akan tetap tinggi lah gitu. Betul. Saya banyak belajar dari beliau, anak muda yang penuh misi. Nah, saya ya sehari-hari segini Kakak Nur. Oh, sehari-hari. Tapi luar biasa bisa di DPR loh Kak Imam. Nggak semua orang bisa itu. Ya mungkin sudah garis tangan ya. Iya. Dan doa orang tua, doa ibu saya, doa bapak saya, yang pasti juga dukungan teman-teman lah. Kakak Nur ini juga, atau di kampus saya biasa panggilnya Bung Ilan kan. Siap. Bung Ilan ini juga senior saya di kampus. Di UNAS senior saya, di jurusan ilmu politik senior saya. Bisa dibilang mentor dalam berpolitik saya dan berorganisasi saya, Bung Ilan ini. Gitu. Terus kelebihan kayaknya. Justru saya banyak belajar dari Kakak Imam karena walaupun secara usia lebih tua saya, tapi secara pergaulan politik beliau lebih banyak. Dan karena salah satu juga yang ngajak saya ke DPR itu Bung Imam. Berarti Bung Imam itu masuk Nasdem dari tahun berapa, Bung? Saya 2006
12 ya, Liga 2012. Mahasiswa Nasdem. Hari itu saya diajak oleh teman satu angkatan saya, Suhada Kultom. Itu dia lebih dahulu dulu salah satu deklarator Liga Mahasiswa Nasdem. Saya diajak ketemu Bang Willy gitu. Jadi semangat Bang Willy ini dalam berpartai, mahasiswa berpartai ini juga asik menurut saya ya gitu. Jadi akhirnya saya ikut di situ. Dulu juga kan kita sempat ya Bung Ilan Iya. di PKIBIB. Ya dulu sebelum di Nasdem. Nah, sebelum di Nasdem 2012 itu dinyatakan tidak lolos Iya. verifikasi faktual ya, gitu ya. Betul. Akhirnya untuk tetap berorganisasi dan berpartai, saya lebih duluan masuk di Liga Mahasiswa Nasdem. Gitu. 2014 saya ajak Bung Ilan kan, Iya, betul. Bung Ilan nyalon 2014 ya, Iya, gitu. Belum berhasil, suaranya kurang. Ya, suaranya kurang, belum rezeki. Belum rezeki. Kayaknya juga nyalon waktu itu kan. Nyalon, waktu itu nyalon, saya lebih parah, belum rezeki juga. Sama, karena usia kita dulu masih muda banget. Ya, persiapannya juga belum matang ya, Betul. Bung Ilan. Kalau sekarang ini bismillah lah kita kan. Amin, amin. Kita ikhtiarnya kita pulin, semangatnya kita kompak terus. Ya, kita lihat nanti 2024 gitu kan. Betul. Nih Kak Imam. Kak Imam itu kan lahir dari orang tua politisi. Berarti lahir pun sebenarnya udah belajar politik. Nah, ceritakan nggak Bapak apa dulu kan pernah jadi anggota DPRD soal apa ya pesan-pesan dari Bapak segala macam. Silakan Imam. Ya, bapak saya kan emang anggota DPRD ya. Ketua fraksi di PKB, fraksi PKB, tapi harus di PAW ya, karena dengan keyakinan dia bahwa karena konflik itu ya kan antara Mohaimin dan Gus Dur, jadi konflik itu harus mengakibatkan bapak saya di PAW. Tapi dari sini saya banyak belajar dari bapak saya, hidup itu harus berpihak ya, gitu. Tidak boleh kita ada di tengah-tengah, apalagi dalam berpolitik. Tidak bisa kita banci, kita tidak bisa ke kanan dan ke kiri atau di tengah. Berarti emang harus memilih salah satu gitu kan. Mau di mana nih posisinya gitu kan. Nah, bapak saya memilih dan meyakini kebenaran Ki Haji Abdul Rahman Wahid. Nah, itu konsekuensinya hari itu PKB Mohaimin yang menang. Ya itu jadi konsekuensinya bapak saya harus di PAW. Gitu kan. Itu tahun berapa Kak Imam? 2000 berapa ya? 2006 ya mungkin ya. 2006. 2007 DPAW-nya itu ya. Bapak saya itu 2004 jadi anggota DPR. Berarti Kak Imam waktu itu secara kebatinan mengalami situasi kebatinan. Ya. Orang tua bagaimana waktu itu harus memilih antara prinsip atau jabatan. Ya. Jadi saya ingat betul kelas 3 SMA lah saya. Saya menjelang kuliah kan. Iya. Menjelang kuliah saya melihat situasi dan saya merasakan situasinya seperti apa, dan ternyata hari ini saya baru berpikir dan flashback ya kejadian-kejadian masa lalu. Oh ternyata seperti ini dan saya tidak menyalahkan apa langkah yang diambil oleh bapak saya ya. Bahkan saya terima kasih. Mungkin kalau saya Bung Ilan, kalau saya hari itu bapak saya masih menjabat, mungkin bisa 2, 3, 4 periode mungkin kan, gitu. Saya menjadi anggota DPRD, mungkin saya tidak akan bisa seperti ini, gitu kan. Jujur secara ekonomi 2008 itu saya ke Jakarta kuliah, itu ya secara ekonomi terganggu kami, Betul. gitu kan. Tapi dari situ saya banyak belajar lah. Saya ketemu Bung Ilan, saya jadi aktivis, ikut demo, gitu kan. Demo cuma 3 orang, 4 orang gitu. Sebenarnya lucu juga gitu. Diketawain lah sama orang. Tapi berani kan? Ya, tapi di situ saya melihat tidak ada mahasiswa yang seperti itu sekarang. Iya. Yang seberani dulu ya gitu ya. Betul. Tapi di situ juga saya belajar. Gitu. Saya banyak belajar, saya beraktivis mungkin. Ya Bung Ilan, kalau saya masih jadi anggota DPRD, saya hidupnya mungkin nongkrong. Dari kampus langsung ke kosan, nongkrong, hedon hidupnya. Tapi karena secara ekonomi dan
kejadian-kejadian itu membuat saya semakin saya pengen banyak tahu tentang politik. Saya aktif di beberapa organisasi gitu kan. Di himpunan mahasiswa jurusan ilmu politik juga saya aktif. Betul. Saya banyak belajar di situ, banyak ketemu senior. Nah, ternyata di situ Bung Gilang, dengan banyaknya senior, semakin banyak juga kesempatan kita untuk meraih mimpi. Iya. Karena banyak senior yang memberikan semangat, banyak senior yang peduli Iya. gitu. Karena ternyata, ini saya sadar ya, seandainya waktu itu, gitu kan, saya mungkin tidak akan aktif di organisasi. Iya. Gitu. Berarti salah satu yang mendorong Kak Imam untuk terjun ke politik dalam usia yang lumayan muda, waktu itu belia ya, kalau dikatakan ya. Salah satu karena peristiwa itu ya, Ya. dari orang tua itu ya. Ya, gitu. Dan banyak hal yang pengen saya tahu, akhirnya saya lakukan kan, gitu. Betul. Ternyata jadi caleg itu tidak semudah teori-teori di buku, Kak Ilan. Gitu ya. Iya, teori di buku itu ABCD, Iya. prakteknya itu berbeda. Praktik di lapangan beda. Beda. Memang politik kita kan anomali kadang-kadang kan. Iya. Iya. Berarti Kak Imam itu praktis masuk terjun dunia politik dari 2012 sekarang 2022. Ya. Berarti udah 2023 sekarang. Ya. Hampir 13 tahunan ya. Ya. Nah, berarti walaupun usia muda tidak bisa dilakukan dong. Nah, untuk menjawab kan misalnya anak muda nih bisa apa? Coba menurut Kak Imam gimana? Ya, kalau ada pertanyaan anak muda bisa apa, sekarang banyak banget Kak Ilan. Anak muda yang hebat. Iya. Contohnya, tidak usah jauh-jauh lah ya. Saya contohkan bos saya sendiri, Ratih Megasari Singkar. Ini anak muda Ya. yang sangat luar biasa, gitu kan. Dia punya pemikiran-pemikiran hebat, cerdas anaknya. Bisa menjadi anggota DPR RI dengan jumlah kursi 4 kursi. 4 kursi. Dahsyat. Dahsyat di zaman 2019 ya. Iya. Bayangkan 4 kursi, Iya. pertarungan tokoh semua di daerah. Dia pendatang baru, anak muda. Nah, ini artinya tidak bisa kita pandang sebelah mata. Betul. Anak-anak muda ini. Ada namanya Bang Prananda Suryapalo. Iya, betul. Ini juga anak muda hebat, gitu kan. Sekarang ini banyak lah kalian. Anak-anak muda ini tidak bisa kita ini di Nasdem ini sangat banyak lah anak muda. Jadi Nasdem ini memberikan ruang yang sangat luas untuk anak muda. Betul. Silakan Kak Ilan perhatikan di partai kita ini terbuka lah. Betul. Bukan cuman pengusaha, orang tua, politisi tua gitu kan. Enggak lah. Jadi mereka Pak Suryapalo ini sangat membuka ruang yang sangat luas terhadap anak-anak muda yang mau berpolitik, yang punya cita-cita yang mulia gitu. Itu aja. Nah, itu Kak Imam. Berarti Kak Imam ikut berarti dari 2019. 2019. Tadi sudah ngobrol bagaimana Bu Rati bisa menang itu apa? Apa namanya rahasianya gitu? Apa karena sering terjun ke lapangan, bisa meyakinkan masyarakat? Saya kan sering juga mendampingi beliau ke dapil ya, Iya. daerah pemilihan di Sulawesi Barat. Itu jarak tempuhnya, Bung Ilan, dari kabupaten lain sangat dahsyat. Jarak tempuhnya. Waduh, luar biasa deh. Jalannya bulak belok hancur gitu kan. Nah, tapi Kakak Rati ini punya semangat yang luar biasa. Iya. Dia door to door loh. Bayangkan. Door to door menyapa masyarakat, akhirnya itu yang membuat masyarakat tidak lupa terhadap sosok Ratih Megasari Singkar ini. Bukan jadi dia punya pola sendiri, Iya. Bung Ilan. Dia punya pola sendiri, bukan kampanye yang mengumpulkan massa rame-rame. Di satu tempat dia kumpulkan bukan, tapi dia door to door ngajak ngobrol ke rumah-rumah masyarakat, ketuk rumah masyarakat, ngobrol, apa ditanya itu lagi kebutuhannya apa sekarang ini, gitu. Kebetulan sekarang ini Bu Rati sedang konsen di dunia pendidikan kan, ada beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA gitu kan, dan kuliah. Dan itu dia tanya langsung, dia verifikasi langsung Ke orang satu-satu. Iya. Jadi itulah kekuatannya dia, yang bisa ketika orang lain masih menggunakan cara-cara mengumpulkan massa, kosnya juga besar, Betul. gitu kan? Ada konsumsi, ada
makan minum lah ya gitu kan, dan pasti ada uang transportasi ketika kita mengumpulkan massa. Iya. Tapi dengan pola yang dilakukan oleh Kakak Ratih, dia door to door, Dari rumah ke rumah. luar biasa, capek, Capek ya? tapi efeknya Luar biasa. dan efektif itu. Berarti di bawah happy. Berarti ada pengalaman nggak selama menampingi beliau gitu Kak Imam, di dapilnya beliau ada pengalaman-pengalaman yang memang menyayat hati gitu, masyarakat kita seperti apa, ada nggak? Saya ngelihat waktu pembagian KIP kuliah ya, Iya. itu ada satu anak yang nangis. Dia bicaranya kurang lebih seperti ini lah. Saya tidak pernah bermimpi bisa kuliah karena saya sudah tidak punya bapak, saya sudah tidak punya ibu. Tapi karena muncul sosok Ibu Ratih Megasen Singkaru, mimpi saya ini bisa terwujud. Ini luar biasa loh. Walaupun itu bukan uang pribadinya Ibu Ratih, ini kan uang ini program KIP, tapi jembatannya itu kan Ibu Ratih. Jembatannya. Dan Ibu Ratih sudah tepat memilih calon-calon penerima KIP itu. Iya. Gitu. Oh, berarti kalau begitu setuju nggak Kak Imam dengan anggapan bahwa orang sukses itu bukan orang yang seberapa banyak uangnya, tapi orang yang seberapa banyak barang di ringan lubangnya. Berarti itu ada di berat itu ya? Siap. Sepakat. Nah, berangkat dari situ kan ini kan saya dengar-dengar nih Pak Imam kan mau nyalek nih. Ini kan udah enak di DPR, gajinya gede, sebagai tenaga ahli, ruangan juga enak ber-AC. Kok mau nyalek Kak Imam? Ya panggilan hati ya. Panggil hati. Ya orang dalam berpolitik, saya ini berpolitik, Ya. saya berpartai. Tujuannya apa sih? Gitu kan? Ya, perjuangannya apa sih? Ya, kalau tidak mau nyalek, Ya. jangan masuk partai politik. Betul. Gitu kan? Organisasi Kamboja aja Apa tuh? nguburin mayat, Oh Gitu kan? iya. gitu kan? Tujuannya itu aja kan? Iya, betul. Jadi bagi saya, kenapa ditanya, kalau saya ditanya kenapa sih mau nyalek? Loh, ini salah satu cita-cita saya ya. Iya. Darah saya ini mungkin bisa dibilang darah politik ya. Bapak saya anggota DPRD, bapak saya ketua partai, bapak saya pendiri partai gitu kan, PKB. Jadi kenapa sih? Ya saya dari kecil ikut kampanye. Iya. Saya dari kecil disuguhkan dengan aktivitas kampanye, sablon baju, pembungkusan sembako, gitu kan. Setiap ada orang yang ke rumah pasti menyampaikan aspirasi ke bapak saya. Di situ saya juga ngerasa pengen gitu, Betul. ya berbuat lebih, gitu kan. Ya kalau kata Bung Ilan lebih enak di sini ya betul, gitu. Kalau secara hitung-hitungan manusia normal ya enak di sini, aman ya, betul. gitu, nyaman. Juga saya punya bos juga asik gitu kan. Jadi ya tapi kan ya hidup itu harus penuh tantangan lah, dan pilihan ya. harus belum memilih lah gitu kan. Jadi jangan sampai menyesal. Ini momentumnya 2024 nih gitu kan. Belum tentu juga umur saya nyampe misalkan sampai pemilu berikutnya. Nanti aja deh sampai pemilu berikutnya. Enggak juga lah gitu. Saya Momentumnya diambil ya. ya momentumnya harus diambil. Betul. Nah, Kak Imam, saya kan tahu betul lah Kak Imam lah, kita perjalanan lama betul, kenal dari 2008 gitu kan. Saya sendiri tahu betul Kakak Imam ini jiwa sosialnya tinggi. Kadang beliau tuh nggak punya uang pun, tapi karena ada orang yang tahu dikasih. Nah, apalagi dari dunia caranya ada Pak Imam. Kadang kita nggak punya uang, tapi ada konstituen datang gitu kan ya kadang kita berbagi gitu ya. Nah, Kak Imam, ngomongin soal pencalekan itu kan infonya kan di DPD Kabupaten Lebak. Nah, sempat juga Insya Allah kan istri dari Jawa Barat ya. Dari Garut. Kenapa memilih di Lebak, nggak di Garut aja yang memang secara hitung-hitungan informasinya katanya lebih memungkinkan di sana? Kenapa harus di Lebak? Ya sebenarnya kan saya berdomisili ini Domisili di mana tuh? di Bandung. Bandung, Melang, di Antapani saya. Betul. Saya di Bandung, di kota Bandung. Iya. Kalau secara apa ya? Secara kedekatan mungkin dengan pengurus partai di daerah,
saya ini lebih dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Pengurus-pengurusnya ya, gitu ya. Karena tulang bagi kerja. Saya lebih banyak berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Jawa Barat, gitu kan. Sebenarnya saya itu awalnya mau nyalon di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Gitu. Diajak oleh Kakak Rajib. Karajib. Nah ini juga Beliau- anak muda yang luar biasa, Ya. punya semangat yang luar biasa. Nyaleg di Kabupaten Bandung Barat. Saya pikir karena punya uang dia nggak bakal turun-turun, tapi lebih gila turunnya. Rajin yang minta ampun. Rajin juga ya. sudah berbuat kreatif gitu kan, memberikan sumbangan sembako kepada masyarakat ini luar biasa. Nah saya awalnya diajak oleh beliau lah, gitu. Udah di Kabupaten Bandung saja. Iya. Oke, saya bilang kan oke lah kita Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung nih gitu kan. Ya kan karena Bung Ilan juga, Bung Ilan datang, Bung Ilan ngomong mau di provinsi dapil Kabupaten Lebak ya. Iya, betul. Provinsi betul, di betul. Banten mau di Kabupaten dapilnya Kabupaten Lebak. Terus ditambah ada Bang Arif, Bang Arif yang Sekjen PP. Sekjen Pemuda Pancasila, betul. Udah Pancasila. Ngajak juga. Udahlah ente balik kampung aja. Ternyata saya pikir-pikir sudahlah, karena ada sahabat saya juga nyaleg di situ, ada senior saya Bang Arif nyaleg di DPR RI Dapil Lebak Pandeglang. Sudah, akhirnya Bismillah saya deklarasikan dalam diri saya, saya ngambil Kabupaten Lebak. Walaupun jujur Kak Ilan, saya ini kan jarang pulang, gitu kan. Ya mungkin yang kenal saya cuma teman-teman SMA saja nih, SMA ya. gitu kan, gitu. Karena dari 2008 itu saya sudah jarang pulang ke Lebak. Gitu. Ya tapi kalau saya selalu percaya kalau niat kita baik, Betul, betul. itu Allah akan mempermudahkan semuanya. Betul. Itu saja bagi saya. Karena kenapa harus Kabupaten Lebak? Si Imam Iya lahir di Kabupaten Lebak. Lahir. Pertama kali nginum cai Ciujung. Saya si Ujung. Nah, sudah itu saja. Jadi nggak kacaya. Nggak kacaya. Karena kampung halaman. Kampung halaman. Bang Arif juga nggak masalah dari Menes ya? Menes. Orang Menes itu Orang namanya. Menes. Saya sering lihat spanduknya orang Ya, Menes. orang Menes. Itu kan semangatnya dia untuk balik kampung tertular ke saya. Oh, Jadi, saya juga. Ya, gitu. Jadi ya sudah. Kita akhirnya balik kampung lah. Balik kampung. Betul. Ingin berbuat lebih terhadap kampung halaman kita. Gitu. Baiklah. Karena banyak Kak Imam, kadang-kadang orang-orang Lebak atau orang-orang Pandeglang atau Banten yang di Jakarta juga banyak kok yang berhasil. Yang ini memang Banyak sekali lah. kalau bisa kita ya bikin pertemuan, kita dorong supaya ada ingin membangun kampung halamannya gitu Kak Imam. Nah berarti sekarang udah mulai kampanye, udah mulai jalan belum? Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Kalau Nanti sedikit. ya karena juga saya harus banyak mengatur waktu ya, Kailan ya. Sibuk kali ya. Bukan sibuk, saya juga harus menjalankan kewajiban saya. Biar jangan sampai gaji saya tidak halal nanti. Oh iya luar biasa kayaknya ya. Gimana? Jadi saya juga harus membagikan karena kesibukannya Kakak Rati ini juga luar biasa di DPR. Saya juga harus menyeimbangi ya. Walaupun Kakak Rati selalu memberikan ruang luas kepada saya, tidak membatasi saya untuk kalau saya ingin ke dapil gitu kan. Dia selalu support lah orangnya. Ya sudah lu kalau mau ke dapil aja gitu. Tapi saya juga harus selalu mendampingi lah ketika dia ada rapat-rapat gitu atau ada kunjungan-kunjungan ke daerah. Jadi berbagi waktu ini yang kita sulit dan kita kan tidak boleh mengorbankan salah satu ya Kak Ilan ya. Ya saya berjuang di dapil itu wajib hukumnya, tapi yang lebih wajib juga saya tidak boleh melepaskan kewajiban saya yang sekarang mendampingi Kak Rati. Sebagai tenaga ahli. Iya. Gitu. Betul. Ada waktunya lah nanti kita bersosialisasi, menyapa gitu. Ya. Tapi insya Allah lah kalau komunikasi dengan teman-teman di dapil saya jalan lah. Oh, betul udah ada grup ya segala macam berarti ya. Ya alhamdulillah, dengan program-program yang sudah saya bawa ke dapil saya, insya Allah lah Kak Ilan, saya selalu menjalin komunikasi dengan teman-teman. Karena bagi kita kan politik itu kan ya apa ya
intinya bermanfaat buat masyarakat. Iya. Ini kan sebentar lagi pileg sama pilpres disatuin ya masalahnya. Ya, Komentar Kak Imam terkait dengan Nasdem mendukung Pak Anies itu langkah yang tepat lah. dengan tepat ya. Karena punya track record yang jelas, Betul, betul. gitu. Pak Anies juga orang yang cerdas lah ya. Gitu. Ya terlepas kontroversi ABCD itu Betul. dinamika dalam Betul. berpolitik ya, kailannya itu biasa saja lah gitu. Tapi saya rasa keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat, khususnya Ketua Umum Nasdem, ya, saya sebagai prajurit ya siap menjalankan apapun itu. Bapak sudah paham. Iya, apapun itu kita sebagai kader harus siap lah Kak Kailan. Siap. Mau kaji manapun keputusannya kita ini prajurit Betul, betul. atas perintah. Betul. Siap jalan lah. Aman lah Apa itu. yang dari putusan partai kita melaksanakan. Oh iya dong. Betul. Harus dong. Nah, kembali lagi soal pencalegan, berarti dapil Satu, meliputi kecamatan apa? Rangkas Bitung, Cibadak, Warung Gunung, Karanganyar. Tangannya. Yang paling banyak di mana penduduknya itu? Rangkas Bitung. Nah, itu. Kampung kelahiran Kakak Imam. Ya, Cijoro Lebak. Cijoro Lebak. Saya di belakang Kecamatan Rangkas Bitung. Persis di belakang kantor kecamatan. Kampung Iya. saya itu. Kampung Salahawu. Kampung Salahawu. Kita pernah ke situ. Ya. Iya, iya. Iya. Abang di kampungnya luar biasa, Kak Imam udah banyak berbuat ini. Amin. Berarti Rangkas Bitung, Karanganyar, Cibadak, Cibadak, Warung Gunung. Warung Gunung. Tapi kalau provinsi kan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Kalau RI kan Dua. dua kabupaten. Masih sering ketemu Bang Alif? Terakhir kemarin Satu kata buat Bang Alif? dilantik, Mantap. Satu kalimat buat Kabupaten Lebak, Kak Imam. keren, Keren. mantap. Jadi itu apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Imam terkait dengan pencalegan, terkait dengan aktivitas Kak Imam di DPR. Nah, ada satu yang ingin sebelum saya akhiri yang paling penting menurut saya itu apa ya Kak Imam ya? Ini kan Kak Imam sudah di DPR, itu kan membagi waktunya gimana Kak Imam tuh dengan di dapil itu? Ya, paling Sabtu, Tips-tips Jumat, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya. Karena Jumat, Sabtu Minggu, Jumat itu kan kalau di DPR ini hari fraksi Kak Kailan. Oh, hari praksi, Jumat hari praksi. Ya, rapat di fraksi paling pagi. Itu membahas isu-isu di DPR ya, di komisi-komisi gitu kan. Pagi-pagi. Siangnya bisa saya ke dapil. Karena kan enak sekarang Jakarta Rangkas Bitung cuma 2 jam lah ya. 2 jam. Ada tol ini tol, ya. Tol, betul, betul. Jadi enak lah. Jadi Jumat sampai Minggu, Minggunya Minggu malam atau Senin pagi saya balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Malah sekarang ini saya jarang banget pulang ke Bandung, Kak Kailan. Lebih sering ke Lebak. Lebak. Dulu kan jarang ke Lebak, Iya. lebih sering ke Bandung. Betul, betul. Saya kembali sekarang. Itu nggak diprotes sama istri? Kalau istri kan di Jakarta. Oh, Istri- kenapa sih sering ke Ya enggak lah. Enggak ya. Istri saya itu walaupun bukan orang organisasi, bukan orang politik, Betul. tapi memahami lah. Memahami apa yang menjadi jiwa saya. Jiwa saya kan di politik. Betul, betul. Saya kerja di dunia politik kan. Iya. Gitu. Jadi istri saya sangat paham lah. Saya sering tinggalkan ke dapil, saya sering tinggalkan ke kunjungan-kunjungan kerja ikut bos, biasa saja. Gitu. Nggak protes lah, dia santai lah. Gitu. Nggak ada Jadi istri sudah mengerti. mengerti. Karena kan di politik itu kan goalnya itu apa ya? Tercapai cita-cita, tercapai kepentingan masyarakat yang bisa kita perjuangkan. Yes. Gitu Kak Imam ya. Berarti kalau menurut Kak Imam ngomongin soal Lebak itu, ini kan banyak anak muda segala macam. Kira-kira apa Kak Imam yang memang perlu yang didorong di Lebak ini? Menurut Kak Imam, selama kemarin kan sudah banyak silaturahmi gitu kan dengan masyarakat, ada aspirasi gitu melihat keluh kesah masyarakat, ada yang ini ya Kak Imam. Pemberdayaan masyarakat sih Pemberdayaan. kayaknya. Gitu. Jadi kita perlu lah memberdayakan masyarakat, terutama anak muda ini. Ya. Bagaimana mereka bisa melakukan kreativitas ya, gitu kan, dengan cara apapun itu, gitu. Jadi saya juga sudah memberikan ya atau menjadi jembatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan teman-teman saya di dapil
teman-teman itu dapat bantuan tenaga kerja pemula. Iya. Itu bisa berupa ternak. Di kampung saya itu sudah jalan. Sudah jalan di. Sudah jalan di Kampung Sahur. Oh, yang saya lihat di IG itu ya? Ya, Bebek, betul. Terus ada sewa alat musik. Terus untuk ibu-ibunya itu Betul. bantuan alat ini apa namanya, alat-alat buat kue Betul. gitu. Jadi itu yang harus semakin kita kencengin ya, gitu, pemberdayaan masyarakatnya. Betul. Saya yakin lah ketika masyarakat diberdayakan, ketika masyarakat didukung, itu akan mandiri kok. Iya. Percaya itulah gitu. Jadi menurut Kak Imam memang orang Lebak kan memang terkenal dengan semangatnya, perjuangan segala macam. Memang yang kurang itu soal kesempatan ya. Ya. Berarti harus banyak dikasih kesempatan. Nah, tugasnya kita berdua. Iya, siap Kak Imam. Tuh, tugasnya kita berdua memberikan kesempatan kepada orang yang tepat. Saya yakin lah, hari ini Lebak sudah hebat. Hari ini Lebak sudah jauh lebih maju ya. Iya. Gitu. Tinggal dengan adanya kita nanti di sana, Iya. kita harus membuat lebih maju. Betul. Gitu. Apa yang sudah dilakukan hari ini, ya kita dukung. Gitu. Nah, selama Kak Imam kemarin banyak silaturahmi, paling banyak itu aspirasi terkait apa Kak Imam? Pendidikan sih. Pendidikan ya. Pendidikan. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu, aduh, iya, seragam sekolah teka beli, ya, tas teka beli, Iya. gitu kan. Nah, jadi saya juga sudah 3 tahun ini Kak Ilan, saya sudah memberikan program Indonesia Pintar kan, Oh iya, saya pernah datang tuh, pernah. sama Kak Ilan Iya, lah kita saya bagikan bagikan. 2 kali ya kita ya. Iya, iya. Nah ini, kan saya sudah 3 tahun membagikan itu lah masyarakat. Alhamdulillah terbantu. Nah itu kan berdasarkan keluh kesah masyarakat itu. Gitu. Ketika saya pulang lebaran ke rumah orang tua saya, banyak ibu-ibu, aduh, saya mah temenang ya anak orang mah PIP, saya cari PIP itu apa. Gitu. Ternyata di sini ada kuotanya untuk anggota DPR. Akhirnya saya coba meminta dan dikasih, alhamdulillah setahun itu 3.000 saya. 3.000 yang dibagikan. Berarti banyak banget orang yang diringankan beban sama Kak Imam nih. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Saya hanya jembatan. Ya tahun ini insya Allah akan lebih banyak Kakailan. Iya, siap. Bukan perkara saya nyalek atau tidak nyalek gitu, Betul, bukan. betul. Tapi kita berbuat saja lah. Karena kan ini sudah kebiasaan 3 tahun. Betul. Terus kuotanya dan alhamdulillah kuotanya bertambah. Ya saya akan tambah juga ke dapil. Tidak Lebak. betul. Karena memang itu yang dibutuhkan ya. Ya itu. Karena semakin ramai kan. Iya, betul. Karena pendidikan itu ya salah satu kunci untuk kesuksesan ya. Ya. Imam ya. Karena kalau misalnya ke sekolah Pak, Imam bilang ke sekolah mau bisa diri ya. Wah, saya lamun teu kuliah di Jakarta mau bisa kenal Bung Ilan. Iya. Mau bisa gawe diri apa? Betul. Gitu. Karena bagi saya semua yang saya lalui kemarin itu adalah yang mengantarkan saya sampai hari ini. Gitu. Itu perjalanan itu panjang lah ya. Kalau diobrolkan mungkin berapa SKS lah mungkin gitu kan. Ya mudah-mudahan. Mungkin ada nggak Kak Imam pengalaman-pengalaman yang memang mendorong Kak Imam? Kan dalam hidup kan ada naik turun lah. Perlu juga, karena bagi saya Kak Imam ini inspiratif lah. Jarang-jarang orang seperti Kak Imam ini yang bisa dari DPR itu kan rebutan, bahkan bukan rebutan ya, mungkin menjadi keinginan dari ribuan orang gitu kan. Nah, memang bisa ada nggak pengalaman kisah itu ya yang perlu dia mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain, Ya. terutama buat masyarakat Lebak. Kalau cerita TA terus pengalaman saya sih ngalir aja ya. Ya. Karena saya punya senior, terus saya mau disuruh gitu, tanpa ada ABCD gitu ya. Jadi akhirnya mungkin senior saya menilai, wah ini ya saya yakin lah ketika kita berbuat baik, ikhlas, semua akan memikirkan kita kok, percaya itu. Iya, betul. Saya yakin kita pokoknya udahlah nating tulus aja, jangan sampai kayak gini lah. Ketika disuruh sama senior, duitan apa ya? Oh, Gitu kan? Kata duitan. Nah banyak lah, ya kita nggak bisa salahkan juga lah ya, gitu kan.
Tapi bisa dicek lah Kak Ilham. Saya ini tidak pernah bicara duit ya ke senior-senior saya ya, gitu. Ketika disuruh A, B, C, D, saya nggak pernah bicara, bang, gimana ongkosnya? Iya. Bang, gimana jengopin lah? Ya nggak pernah lah. Saya nating tulus aja lah, gitu. Jadi akhirnya mereka juga mikirin kita. Dan itu akan ada di otak mereka. Iya. Kalau kita hadir terus, disuruh tanpa ada permintaan A, B, C, D, gitu kan. Ya itu bagi saya ini termasuk orang yang mengalir ya. Mengalir ya. Tidak bercita-cita. Artinya gini lah, saya tidak pernah bermimpi kan bisa jadi tenaga ahli di DPR RI. Betul. Saya ini orang kampung ya. Iya. Saya ke Jakarta, niat saya hari itu kan bertahan hidup aja. Bertahan hidup. Sudah bertahan hidup saja, sekali gedahar sudah bersyukur. Alhamdulillah. Gitu. Memang Gitu udah kan? susah banget ya. Susah kan? Gitu. Nah jadi ketika saya bisa di sini di DPR ini, ya itu bonus. Gitu. Karena ada doa orang tua, Betul. gitu kan. Ada doa keluarga, ada dorongan dari teman-teman, dorongan dari sahabat, dorongan dari senior yang bisa mengantarkan saya ke sini. Iya, Kalau saya mah biasa saja, nggak ada terlalu obsesi ya, kayak mengejar. Ya terutama ibu itu ya. Ya. Ibu Kak Imam tuh kayaknya sayang banget sama Kak Imam itu. Amin. Karena memang doa ibu kan menurut saya yang paling Jimat. jimat. Betul. Nah ngomongin soal pengalaman segala macam, percaya nggak Kak Imam bahwa dalam kehidupan ini selain kita punya kemampuan networking ya, Iya dong. jadi terbuka jaringan hese. Oh iya dong. Benar Imam ya, coba. Lu mau sehebat apapun, lu mau sepintar apapun, kalau lu tidak punya jaringan, ya enggak. Saya ini mungkin secara akademik biasa-biasa saja. IPK saya standar kayaknya. Nggak sepintar teman-teman saya yang lulus 3 tahun setengah. Saya ini lulus lama loh kuliah. Gitu. Tapi karena tadi Ya, tapi kan bisa ilmu bergaul dengan orang itu loh, bisa kenal pejabat-pejabat. Ya, Itu kan membangun jaringan kan susah Imam. ya. Karena ada trust ya. Nating Itu tulus saja. gimana tipsnya? Nating tulus. Nating tulus. Jangan pernah ya. Itu pengalaman saya ya. Iya, itu kan perlu dibagi ke yang lain. Kalau pengalaman saya sih ketika saya kenal sama ya petinggi-petinggi partai misalkan kan, atau ya pejabat-pejabat publik, jangan pernah berpikir gue mau kenal nih terus apa nanti ya gue dapat apa ya. Enggak lah, gue buang itu kekainan. Iya. Gue buang apa-apanya, hal-hal yang kayak gitu gue buang lah dalam diri gue. Yang penting prinsip saya kan gini, saya ini orang kampung lah, Iya. kenal ejeng pejabat bangga lah. Bangga Bisa bareng nih. foto bareng Betul. bangga gitu. Apalagi bukan nomor telepon nah. Dikenal dia tahu nama kita aja sudah bangga Iya, gitu. betul. Itu kan Betul. nggak berharapan misalkan proyek kerjaan apa enggak lah. Betul. Saya nating dulu saja gitu. Kalau gue prinsipnya itulah Kailan. Jadi nggak ada yang sesuatu yang harus kita kejar dari orang ini. Kalau itu bonus lah nanti gitu Itu kan. bonus, betul. Tapi nating tulus saja, ikhlas, kita biasa saja. Nanti juga saya yakin orang-orang itu mikirin, percaya itu. Jadi kalau kita sudah di otak kita, gue mau kenal sama Nur Sailan nih, pengusaha gede, kali aja gue bisa dapat proyeknya. Oh itu udah salah. Udah salah. Yang dibangun bukan pertemanan, bukan persahabatan, salah itu, salah. Ya, selebihnya ketika sudah kenal, dapat kerjaan atau kerja bareng, itu beda. Beda itu. Betul. Itu bonus. Kalau sekarang biasa saja, ngalir aja, Iya. santai, gitu kayak. Tapi tetap bagi anak muda tetap harus semangat ya. Iya dong. Iya, jangan sampai menyerah gitu kayak. Yang kita punya itu cuma semangat. Semangat. Kayak saya Semangat nyalain dan itu sama ini, semangat. Kalau kata Imam itu ke Imam itu semangat dan integritas. Nah, coba. Semangat, integritas, dan isitas. Iya, tahu. Kan ada Jadi gini. handphone, ada dompet. Jadi gini, kalau anak muda ini yang modalnya kan cuma semangat kayak saya ya, anak muda kayak saya ini kan cuma semangat. Kalau duit itu tuh nggak punya saya, biasa saja. Betul. Gitu. Kalau sudah tidak punya semangat, tidak punya duit, sudah rusak saja. Saya yakin lah ketika kita punya semangat, nuturkan lah. Iya, betul. Kita jangan
pernah berpikir berpolitik ini tidak ada kos politik. Iya. Kita ketemu konstituen saja pakai bensin. Kita ketemu konstituen saja harus beliin dia minum. Iya. Ya kan? Jadi ketika kata orang sudahlah berpolitik jangan pakai uang, itu bohong. Itu bohong. Ya bohong lah bagi saya, sudahlah. Iya. Dia kan kakaknya Prakteknya- jalan Iya. dari Jakarta, dari Bintaro ke Lebak, terus keliling-keliling, emang tidak pakai bensin. Iya, prakteknya pakai. Ya, Kos politik. Susu. Gitu. Jadi ya tidak ada lah yang kata orang ya saya cuma punya ini aja lah gitu, semangat saja gitu kan. Ya benar, semangat itu penting ya. Tadi saya bilang harus tetap punya semangat. Iya. Semangat itu jangan kendor. Betul. Kita ini anak muda, bukan saya pribadi bukan pengusaha kayaknya gitu. Sudah tidak punya semangat, tidak punya uang. Iya, sama tadi integritas paling penting. Emang. Integritas, gitu. Jadi kalau disuruh orang A ya berdoa, Iya. boleh pindah jadi B. Iya dong. Namanya caleonnya. Ya. Gitu. Pernah Orang, manggian orang. nggak? Pernah manggian tuh dalam politik Indonesia caleon? Pastilah. Pastinya. Pastilah. Itu pastilah. Iya. Itu pasti. Cuman kan sebisa mungkin kita tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Karena kita tuh dinilai dari integritas kita kan. Ya tadi saya ini tidak punya apa-apa. Yang saya punya cuma integritas. Tapi kayak emang percaya nggak? Kalau orang terjun di dunia politik itu memang lebih dewasa ya, karena banyak ketemu beberapa karakter. Iya. Bener nggak Kak Imam? Jam terbang ya. Iya, jam terbang ya. Dan pengalaman itu ya. Betul. Jadi Kak Imam bisa ketemu karakter ini, karakter itu ya. Bisa banyak belajar dan memahami ya. Iya. Mempelajari berbagai karakter gitu. Jadi ketika banyak ketemu orang, juga banyak ketemu beragam karakter ya. Gitu. Jadi di situ kita banyak belajar juga kan. Iya. Bagaimana menghadapi orang seperti ini, bagaimana menghadapi orang seperti ini. Ini udah Iya, seperti psikolog ya Kak Imam ya. Nah Kak Imam mungkin terakhir ya. Ya. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada yang disampaikan terkait kepada teman-teman di Kabupaten Lebak. Ya, saya rasa Lebak ini sudah lebih maju ya daripada dulu gitu. Anak mudanya juga sudah kreatif Kailang, sudah banyak. Saya kemarin jalan-jalan banyak kafe gitu kan. Udah beda lah ya. Anak-anak mudanya juga hebat. Ayo bebarengan orang maju ke Lebak. Ayo bebarengan orang ngajaga Lebak gitu. Karena lamun lain orang sadeui, orang kudu bangga ke orang Lebak. Jadi orang Lebak kudu bangga orang. Gitu Kak Kaila. Oke, terima kasih Kak Imam. Jadi itu sedikit atau sedikit banyak ya kisah inspiratif dari Kak Imam. Bagaimana perjalanan Kak Imam awal pertama masuk Nasdem, awal pertama masuk DPR, dan sekarang Kak Imam punya maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Lebak. Kita dukung, mudah-mudahan ikhtiar beliau, keinginan beliau terwujud di 2024. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, terima kasih Kak Imam. Terima kasih Kak Imam. Jadi Kak Imam. Amin. Nah, kita sudah silaturahmi tadi, sudah ngobrol-ngobrol dengan Kakak Imam. Nah, kita sekarang mau pulang. Jadi, fraksi Partai Nasdem DPR RI, tempat Kakak Imam jadi tenaga ahli DPR RI. Kita mau pulang dulu. Dadah.